Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sob, balik lagi di Telsa TV dengan gue Irham. Nah, sekarang gue mau lanjutin bahasan gue soal Realme 6. Jadi kemarin gue udah bahas soal desain, terus juga soal performanya. Nah, sekarang gue mau bahas soal kameranya Realme 6. Penasaran kan kayak gimana? Yuk kita lihat videonya berikut ini. Nah, sob, sebelum gue lanjut bahas soal kualitas kameranya, gue bakal jelasin dulu spesifikasinya. Realme 6 ini sebagaimana kita tahu sebelumnya, kalau dia itu penerusnya dari Realme 5 Pro, bukan Realme 5 ya. Jadi, nah di sini udah membawa peningkatan dari sensor kamera. Apa aja sih sensor kamera yang dibawa di sini? Kita lihat di sini dari atas ke bawah berurutan. Yang pertama itu kamera ultra wide 8 megapiksel, aperture-nya itu 2,3. Untuk sensor berikutnya itu sensor utamanya, dia pakai sekarang ISOCELL Bright GW1 dari Samsung yang ukuran megapikselnya itu 64 megapiksel. Jadi ini meningkat, dulu sebelumnya 48 megapiksel di Realme 5 Pro, sekarang di sini udah pakai 64 megapiksel. Terus aperture-nya juga di sini pakai f1.8. Terus berikutnya juga ada sensor makro kamera. Makro kameranya juga masih pakai sensor yang sama mungkin dari yang sebelumnya. Di sini pakai 2 megapiksel. Aperture-nya itu f2.4. Berikutnya itu ada sensor black and white. Ini buat mempertajam gambar, cukup 2 megapiksel juga, sama masih dengan aperture f2.4. Itu untuk kamera belakangnya. Nah, kalau untuk kamera depannya di Realme 6 ini ya kita tahu di sini ada punch hole di pojok kanan atasnya. Ini ada sensor kamera selfie 16 megapiksel dengan aperture-nya yaitu f2.8. Ya, gitu aja untuk spesifikasi kamera dari Realme 6. Jadi untuk sensor utamanya ini dia pakai kamera 64 megapiksel. Hasilnya gimana? Yang pasti lebih bagus dari generasi sebelumnya yang masih pakai 48 megapiksel. Di sini juga kamera 64 megapikselnya ini udah pakai teknologi quad Bayer sensor. Artinya 64 megapiksel ini dipakai untuk mengambil gambar yang lebih kecil ukurannya yaitu 12 megapiksel. 4 titik piksel di sensor kamera 64 megapiksel itu akan ngambil 1 titik pada gambar. Yang artinya ntar fotonya akan lebih detail karena terkompresi pikselnya. Terus selain itu warnanya juga jauh lebih bagus karena sensor ukurannya lebih besar. Pencahayaannya juga jadi lebih banyak yang ditangkap. Jadi untuk di kondisi low light-nya juga semakin baik berkat sensor yang lebih besar ini. Di sini juga ada fitur 64 megapiksel. Fitur ini bisa kalian pakai untuk mengambil gambar yang ukurannya benar-benar 64 megapiksel. Jadi tidak dikompresi ke ukuran 12 megapiksel. Detailnya pasti lebih bagus karena resolusinya full 64 megapiksel. Tapi mungkin kalau pakai fitur ini kalian nggak bisa kombinasiin dengan fitur lain kayak AI screen recognition, terus juga HDR. Jadi kalau untuk 64 megapiksel pure-nya ini kalian nggak bisa gabungin sama fitur-fitur tadi. Langsung aja pure 64 megapiksel. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana fiturnya. Tapi kalau saya sendiri sih lebih pakai yang normal aja, normal mode. Karena kualitas gambarnya juga udah cukup bagus dan ukuran filenya yang jelas lebih kecil dibandingkan yang pakai 64 megapiksel ini. Untuk kamera 64 megapiksel ini juga bisa dipakai buat zoom. Kalau untuk Realme 6 ini dia bisa maksimal zoom itu 10 kali, tapi untuk hybrid zoomnya hanya 5 kali. Karena juga udah dikombinasiin dengan gyro Ace yang ada di dalamnya, jadi untuk zoom gambar bisa lebih stabil. Di Realme 6 ini pastinya juga udah ada fitur night mode, sama kayak seri-seri sebelumnya yang disebut nightscape. Nah, untuk night mode di Realme 6 ini sekarang kemampuannya ditingkatkan dengan adanya fitur tripod mode. Jadi pas kita ngambil gambar night mode itu kameranya bisa lebih stabil saat ngambil gambar dengan exposure 3 detik. Jadi saat ngambil gambar dengan waktu yang cukup lama pasti tangan kita juga lebih butuh untuk stabil, tapi itu bisa digantikan dengan fitur tripod mode ini. Terus di kamera 64 megapiksel ini pastinya juga udah ada fitur kayak auto HDR, terus ada juga chroma boost sama kayak generasi sebelum-sebelumnya. Jadi chroma boost itu bisa ngasilin gambar yang lebih tajam warnanya, jadi foto terlihat lebih hidup gitu ya.
Apalagi ya yang ada di sini, ada filter-filternya juga sama sih kayak sebelumnya. Nah, lanjut kita bahas untuk kamera ultrawide-nya 8 megapiksel. Ini sih masih sama sih kalau kita lihat sama generasi sebelumnya. Masih pakai sensor yang sama 8 megapiksel dan perspektifnya juga masih sama, masih 119 derajat. Jadi kalau untuk kebutuhan dokumentasi yang butuh angle lebih luas, kalian bisa pakai fitur dari kamera ultrawide ini. Nah, untuk kualitas gambarnya sih juga nggak terlalu banyak yang berubah karena ya sensornya masih sama, masih 8 megapiksel. So, nggak banyak hal yang bisa gue bahas. Tapi yang jelas di kamera ini untuk 8 megapiksel ultrawide-nya juga udah bisa kalian pakai buat ngambil video. Lanjut ke sensor berikutnya, di sini ada 2 megapiksel black and white. Jadi kamera ini bisa mendukung untuk fotografi portrait. Nah, dengan adanya kamera 2 megapiksel black and white ini, foto yang dihasilkan itu bisa menghasilkan tracing yang lebih bagus. Jadi saat kita foto, objeknya, bagian fokus dan bagian blurnya itu bisa dapat tracing garis yang sempurna sih kalau gue lihat di sini. Dan di sini juga ada beberapa filter yang bisa kalian pakai, ada di atasnya, di menu atas ada bisa kalian pakai black and white atau kalian pakai banyak lah pokoknya sini pilihannya. Ada sepia juga. Karena sensor black and white-nya di sini kan dedicate, jadi hasil fotonya emang beda sih kalau buat dipakai foto black and white. Itu juga keunggulan utamanya yang bisa dihasilkan dari sensor 2 megapiksel black and white ini. Jadi selain untuk kebutuhan portrait mode, kamera 2 megapiksel ini juga bisa kalian pakai buat foto black and white atau sepia yang hasilnya memang lebih tajam gambarnya. Nah, untuk sensor yang terakhir di sini itu sensor makro. Masih nggak banyak berubah sih dari seri sebelumnya, masih pakai 2 megapiksel. Tapi yang penting di sini udah bisa pakai autofocus. Kalau sebelumnya masih fix fokus, jadi kita harus benar-benar ngukur jaraknya 2 cm ke objek untuk dapetin foto makro yang kita inginkan. Nah, kalau sekarang jaraknya juga udah ditingkatkan jadi 4 cm dan kita bisa ngatur fokusnya saat foto makro. Walaupun untuk kualitasnya sih menurut saya kamera 2 megapiksel untuk kebutuhan makro ini masih kurang ya. Karena kalau untuk fotografi makro biasanya kita kan butuh detail gambar yang lebih tajam, lebih maksimal. Nah, untuk sensor 2 megapiksel saya rasa ini masih agak kurang sih. Tapi ya setidaknya kamera 2 megapiksel untuk makro ini bisa menambahkan experience di smartphone Realme 6 ini sendiri untuk kebutuhan fotografinya. Untuk kamera selfie-nya kalau dibandingkan dengan seri Realme 5 Pro, ini masih sama sensornya 16 megapiksel dengan aperture f2.0. Jadi untuk kualitasnya sih nggak terlalu jauh beda. So far ini juga kamera selfie-nya udah bagus banget. Jadi di sini detailnya udah bagus, warnanya juga udah bagus. Fiturnya untuk selfie juga lengkap, ada AI Beauty, terus ada HDR juga sama kayak kamera belakangnya. Jadi kalau kita foto di kondisi backlight, dia bisa ngambil cahaya yang pas. Jadi nggak terlalu kelihatan gelap di mukanya pengguna dan juga di belakangnya itu masih kelihatan objeknya, nggak terlalu tinggi exposure-nya. Terus di sini juga ada filternya sama kayak kamera belakangnya, ada bisa beberapa filter yang bisa kalian pilih. Jadi buat selfie untuk langsung upload ke sosmed juga pastinya lebih pas. Ada juga fitur feel like. Jadi kalau di sini kan nggak ada lampu LED flashnya, kalian bisa pakai layar untuk pengganti lampu LED flashnya. Nah, jadi kalau untuk fitur feel like-nya ini ada di pojok, ada di bawah punch hole-nya ini. Mungkin agak susah kalau dipencet ya, karena ada pas persis di bawah punch hole. Nah, kalian bisa pilih buat nyalain feel like-nya sebagai pengganti LED flash. Nah, itu untuk kualitas kamera selfie-nya. Nah, sekarang kita mau bahas untuk kemampuan videonya dari Realme 6 ini. Di Realme 6, surprisingly udah bisa mendukung maksimal sampai 4K 30 fps. Jadi, kalian bisa nangkep video dengan kualitas 4K pakai smartphone ini. Tapi untuk
4K 30 fps ini belum dilengkapi AIS-nya ya. Jadi untuk goncangan gambarnya saat pengambilan gambar emang masih terasa banget. Jadi untuk kalau 4K ini lebih cocok ke ngambil video yang gambar tetap. Jadi kalian bisa pakai tripod terus ngambil gambar dengan kualitas 4K. Terus berikutnya kalian bisa juga ngambil video dengan kualitas Full HD. Pilihan FPS-nya bisa 60 fps atau juga 30 fps. Jadi kalian bisa gambar yang lebih smooth dengan 60 fps. Dan ini juga udah didukung pakai teknologi AIS. Goncangan saat mengambil gambar tidak terlalu terasa. Ini contoh-contoh kualitas video dari Realme 6 pakai kamera utamanya. Di Realme 6 ini sebenarnya Realme sempat menjanjikan kalau akan ada fitur Ultra Image Stabilizer. Jadi mungkin ini mirip fitur kayak Super Steady di Samsung atau Ultra Steady di Oppo. Tapi dia bilang kalau ini fitur akan ditambahkan di update OTA. Nah, sampai sekarang sih memang fitur ini belum tersedia. Jadi mungkin kita baru bisa akan nikmati fitur ini di waktu mendatang sampai Realme menyediakan fitur ini lewat update OTA-nya. Jadi untuk sekarang masih hanya menggunakan Electronic Image Stabilizer atau yang disingkat AIS itu. Nah, sekarang untuk kamera depannya atau kamera selfie-nya, smartphone ini bisa ngerekam video maksimal kualitasnya itu sampai Full HD atau 1080p. Sedangkan untuk refresh rate-nya atau frame rate-nya itu masih di 30 fps. Pilihan lain yang mungkin kalian butuhkan kalau untuk file lebih kecil bisa di 720p atau HD. Sama juga untuk refresh rate-nya masih di 30 fps. Untuk kamera selfie-nya juga udah dilengkapin sama AIS, tapi mungkin memang tidak sestabil kalau pakai kamera belakang. Jadi kalian bisa tetap merekam dengan kondisi stabil walaupun pakai kamera selfie-nya. Oke, itulah tadi hasil pengujian gua untuk perangkat Realme 6. Jadi gua udah ngetes-tes fotonya kayak gimana, terus videonya kayak gimana. Kesimpulan gua sih ya ini keren banget untuk smartphone 3,5 jutaan. Jadi kameranya udah 64 megapiksel, ini yang pastinya udah meningkat dari seri sebelumnya yang cuma 48 megapiksel. Terus kemampuan fitur-fitur kameranya juga ditingkatkan lagi, kayak misalnya night scape-nya bisa ada tripod mode. Terus di ultra makronya juga udah bisa pakai autofocus dan jaraknya bisa lebih jauh lagi. Itu menurut gua udah peningkatan yang bagus. Dan yang pasti di kemampuan video kameranya juga di sini udah bisa pakai 4K. Itu lebih bagus lagi. Atau kalau kalian mau ngambil gambar di Full HD, kalian udah bisa pakai frame rate 60 frame per second. Meskipun memang masih ada beberapa kekurangan dari kamera Realme 6 ini. Kayak misalnya tadi update OTA yang sampai sekarang belum tersedia, yaitu untuk fitur Ultra Image Stabilizer-nya itu. Terus juga di ultra wide-nya sih nggak ada perubahan dari generasi sebelumnya. Bukan sebut kekurangan sih, tapi lebih masih sama aja dari seri sebelumnya. Terus untuk kemampuan kamera selfie-nya di sini belum bisa perekaman 4K. Kalau untuk kamera depannya juga belum bisa pakai 60 fps saat ngambil video. Tapi ya untuk HP 3,5 juta ini menurut gue udah lengkap banget. So Realme 6 ini udah cukup banget sih menurut gue kalau buat kalian yang hobi fotografi pakai smartphone. Apalagi untuk smartphone yang budget harganya di bawah 4 jutaan gini. Nah itu dia sob, review kamera Realme 6 dari gue. Kayak gimana menurut kalian? Kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe channel Telset TV. Follow Instagram kita di telset.id dan juga ikut komunitas Telset via WhatsApp. Linknya ada di deskripsi. Gue Irham pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.